dipersembahkan oleh Kali ini kita lanjutkan box selanjutnya. Abangku, Refli, silahkan nomor berapa? Box nomor 3. Etik. Oke. Silahkan, Semi. Sedikit mengulang tadi, salah satu titiknya tadi adalah gerakan massa. Apakah kondisi negara Indonesia saat ini itu sudah memenuhi syarat untuk gerakan yang masif? Karena tahun 98 sendiri, tahun 97 baru dilakukan pemilu. Kenapa terjadi tahun 98? Karena di situ tiba-tiba harga melonjak, orang pada di PHK dan sebagainya. Disitulah akhirnya kaum kelas menengah yang tadinya biasa-biasa, yang sekarang itu disebut silent majority, ya kan, merasa terusik hidupnya. Itulah menjadi syarat kenapa 98 Soeharto harus turun. Nah, jadi sebenarnya apakah syarat untuk gerakan massa itu sudah tercapai, itu Bang Abram? Jadi begini, kita selalu menganggap bahwa kondisi saat ini itu belum memenuhi syarat untuk adanya gerakan massa. Begitu ada momentum, ada pemicu, ada trigger, maka disitulah kemudian akan terjadi sebuah pergolakan yang luar biasa. Nah, saya sebenarnya atau kita semua lagi menunggu apa triggernya. Nah, kalau tidak Jadi ada, triggernya itu pemicu. Jadi ini ada suasana perang misalnya, tapi tidak ada yang berani menembakkan pelatuk itu. Nah, sekarang nih orang menunggu triggernya apa? sampai kapan menunggu? Jangan-jangan memang nggak ada. Trigger itu nggak bisa kita besok lusa kita rencana, enggak. Tetapi ketika pelatuk itu belum ada, misalnya sebuah rekaman atau sebuah dokumen dan lain sebagainya, atau sebuah pengakuan dari pelaku, maka kita belum akan mendapatkan trigger itu. Nah, mudah-mudahan trigger itu dalam jangka waktu ya sebulan ini kita dapatkan, dan kita dapat perubahan yang signifikan dalam demokrasi kita ke depan. Oke. Insya Allah. Soal trigger nih, Bang Ferry. Ya, Gitu. salah satu standar etik bernegara kita kan konstitusi ya. Ya. Jangan-jangan tidak ada trigger itu memang karena tidak ada juga pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi. Yang dia langgar tidak ada. Tapi Yang diterabas semua. tapi karena dia terobos semua. Sehingga konstitusi tidak ada lagi sebagai parameter, ya kan? Jadi kalau kita bicara begini, dalam konteks pemilihan umum saja, kan konstitusi mengatakan pemilu itu harus luber dan jurdil. Oke, langsung, oke, kita mungkin nggak ada masalah, umum nggak ada masalah. Begitu bebas, apa yang bisa Anda katakan kalau misalnya ada cerita begini, berapa persen kemenangan? Atau sekian persen, 70%. No, kami ingin yang menang paslon ini dengan persentase ini. Bagaimanapun caranya. Itu intimidasi. Datangkan aparat desa seluruh Indonesia ke Jakarta. Yang tidak datang dipanggil polisi. Itu intimidasi. Kalau kita bicara teori piramida pemilu, intimidasi itu sesuatu yang bisa membuat pemilu itu invalid dan harus diulang. Bagaimana kita mau mengatakan adil kalau seandainya deploy bansos 560 triliun untuk paslon tertentu, lalu yang lain dirugikan. Ada mantan ketua umum partai politik yang sekarang menjadi Dewan Pembina yang mengatakan, ini mohon maaf ya, jangankan manusia, monyet pun katanya, kalau dibiayai dengan 560 triliun itu bisa jadi presiden. Ini mohon maaf. Tapi saya punya keyakinan semua ini bermula dengan menghancurkan KPK. Sehingga penyimpangan di bansos dan segala macam itu bisa berjalan. Lolos gitu ya. Benar nggak tuh Bang? Saya sepakat. Tapi sebelum Langsung saya jawab bersemangat itu, ya. saya ingin sedikit menggambarkan begini, bahwa kita tidak punya tradisi ketatanegaraan membawa seorang mantan presiden untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilaku politiknya melanggar. Ya kata Mbak Tejo, budaya permisif Ya. itu. Tapi ini penting bagi sebuah proses pembelajaran. Karena mungkin setelah Presiden Soeharto, maka itu akan dicontoh bahwa kalau kita melakukan politik ugal-ugalan, kita melanggar konstitusi, kita melanggar undang-undang, ketika kita jadi presiden dan ketika kita turun jadi presiden, hukum tidak akan mungkin bisa menghampiri kita karena kita punya hak imunitas.
Lalu Wibawa. kaitannya dengan KPK, apakah benar bahwa KPK ini dijadikan alat sandera sampai dengan saat ini? Itu sudah jelas ya. Kalau kita lihat lewat revisi undang-undang itu kan sudah jelas bahwa sebenarnya rejim ini ingin menghancurkan agenda pemberantasan korupsi lewat revisi undang-undang KPK yang dibuat agar supaya KPK dibuat tidak berdaya. Nah, masih bisakah KPK saat ini untuk mempertahankan diri dengan personil-personil yang mungkin Anda lihat mereka-mereka yang ada di dalam sekarang ini sedang bertarung di dalam KPK masih bisa dipercaya juga? Mungkin orang akan mengatakan saya tidak etis kalau menilai orang yang sedang berada di dalam. Oleh karena itu, saya harus menyatakan seberapa sesuatu. kuat suara seorang Abraham Samad? Oleh karena itu saya harus menyatakan sesuatu supaya orang tidak sesat bahwa pimpinan KPK yang sekarang tidak bisa diharapkan sama sekali. Tapi Bang, KPK sekarang ada gunanya. Minimal untuk mentersangkakan capres lain karena menyuarakan hak angket. Oke, Shirley. Itu menarik itu. Jadi KPK sekarang sudah dipolitisasi. Jadi alat. Oke. Jadi alat. Baik, terima kasih Bang Ferry. Sekarang Artinya Shirley. dari penjelasan barusan kita dapat gambaran bahwa masalah mendasar yang sekarang dipertontonkan ke kita kan adalah politik basa-basi, Bang. Ya. Politiknya formalitas. Oke. Ini tentang politik menjilat. Dan apakah sudah semendasar itu masalah etika di negeri ini? Dan kalaupun iya, bagaimana kita harus keluar dari masalah ini, Bang? Anda bayangkan nggak ya, ada ketua KPU yang 4 kali dihukum dengan pelanggaran etika. Dan sekarang dia sedang melaksanakan pemilu. Bayangkan, kegiatan demokrasi macam apa di handle oleh orang yang 4 kali melanggar etika. Dan 2 diantaranya pelanggaran berat terakhir. Peringatan keras terakhir. Peringatan keras terakhir. Bayangkan. Kalau di Jepang, orang seperti ini udah bunuh diri, jangan-jangan harakiri, iya kan? Saya garis bawain Shirley, ada muncul banyak penjilat-penjilat. Kalau di wayang, itu penjilat kayak Sengkuni justru orang yang paling gampang untuk jadi penusuk dari belakang. Jadi kalau Bang Refli sama tadi, kita nunggu momentum, kalau Bang Refli nunggu waktu ada pengakuan, jadi 3 bulan bisa jatuh, siapa tahu para penjilat ini bisa berbalik jadi penusuk dari belakang. Biasanya orang penjilat itu sangat gampang tuh. Jadi Brutus. Iya, bagaimana? Mungkin dalam 3 bulan ada Brutus. gitu. Ya, Mungkin kadang-kadang kan kebenaran itu bisa muncul dari pintu yang manapun kan. Jadi kalau misalnya seorang residivis mengatakan jangan mencopet karena mencopet itu tidak baik, masa kita nggak terima kan? Paham kan maksudnya? Iya, oke. Artinya kadang-kadang kita harus bedakan antara perbuatannya dengan apa yang dia ungkapkan. Bisa jadi apa yang diungkapkan benar karena based on true story kan. Nah, orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan itu bisa jadi mereka itu pelaku-pelaku pemilu curang. ngomong saya ingat. Ya. Dulu di zaman Gus Dur, moncong senjata, moncong meriam-meriam itu menghadap rakyat. Ya. Oke, tiba-tiba pada pukul sekian kalau nggak salah Pak Ram Risyad Triakudu sebagai apa waktu itu? Ram Risyad Triakudu. Triakudu. Iya, sebagai Pangkostrat atau apa? Bukan, KSAD dia. KSAD. Tiba-tiba moncong meriam itu berbalik ke istana. Nah, momentum seperti itu mungkin nggak sekarang ini? Sosok seperti seorang Riamizat Triakudu seperti itu. Iya, itu moncong ke rakyat loh. Tiba-tiba buat ke istana. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin nggak ini terjadi? Bukan tidak mungkin terjadi, tapi begini yang kita harapkan. Orang selalu mengatakan begini, kalau demo itu 10.000, maka moncong senjata masih ke rakyat. 20.000 masih ke rakyat. Tapi kalau sudah 100.000, 200.000, 1 juta, dia balik. Karena doktrin TNI kita kan dia adalah tentara rakyat, tentara yang memang tumbuh dari rakyat. Nah itu yang membedakan dengan tentara negara lain. Kalau Anda diam, Anda membiarkan praktek nepotisme ini, berarti Anda itu bagian dari orang yang permisif terhadap kejahatan nepotisme. Saya tidak akan pernah menerima kecurangan, tindakan tidak demokratis, ketidakadilan sebagai bagian dari hidup. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.